warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Badrul Zaman. Saya dari Prodi PGMI Institut Miftahul Huda Subang semester 2 dengan NIM 245030277. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih, di mana yang menjadi dosen pengampu adalah Bapak Dr. Saifullah MPDI, di mana tugasnya adalah membuat mind map mengenai hukum Islam, sumber-sumbernya, hierarkinya, definisinya, dan dalil penggunaannya. Oke, di sini kebetulan saya sudah membuat mind map atau grafis mengenai hukum Islam dan juga sumber-sumbernya yang sudah saya buatkan secara hierarkis dari atas ke bawah. Dari atas kita mulai dari hierarki yang paling atas dalam penetapan hukum Islam, yaitu Al-Quran, lalu setelah Al-Quran lalu ke hadis, setelah hadis lalu ke ijma, setelah ijma lalu ke qiyas. Oke, mungkin kita akan langsung saja mulai ke pembahasannya. Oke, yang pertama adalah Al-Quran. Secara hierarkis, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling tinggi. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi dasar bagi seluruh sumber hukum lainnya. Kalau ibarat undang-undang, Al-Quran ini bisa dibilang konstitusi tertingginya gitu. Yang mana semua hukum itu harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi di hukum Islam. Nah, mengenai definisinya sendiri, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia, ditulis dalam mushaf dan dibaca sebagai ibadah. Itu untuk definisinya. Nah, untuk dalilnya sendiri, di sini dalil penggunaan Al-Quran dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Itu ada di surah Al-Maidah. Oke, sekian dari penjelasan mengenai Al-Quran. Oke, kita lanjut lagi ke sumber hukum yang kedua. Oke, sumber hukum yang kedua ialah hadis. Nah, secara hierarkis, hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran, berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan menetapkan hukum yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Misalnya, di Al-Quran itu kan ada perintah mengenai sholat. Cuman, walaupun di Al-Quran ada perintah bagi umat untuk melaksanakan sholat, tapi tata caranya sholat sendiri tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, terus dari mana kita tahu mengenai tata cara sholat? Itu ada di hadis dan juga sunnah gitu, di mana kita bisa melihat bagaimana tata cara sholat dengan melihat bagaimana Nabi sholat gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh hadis berfungsi sebagai menjelaskan dan melengkapi dan menetap hukum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Nah, untuk definisinya sendiri, hadis di sini didefinisikan sebagai segala perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Al-Quran. Itu untuk definisinya. Untuk dalilnya sendiri ada di surah Al-Hasyr ayat 7, di mana artinya berbunyi, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Itu adalah dalil mengenai penggunaan hadis yang ada di surah Al-Hasyr ayat 7. Oke, kita akan lanjut ke sumber hukum Islam yang ketiga. Sumber hukum Islam yang ketiga ialah ijma. Nah, secara hierarkis, ijma itu menempati sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana ijma ini berfungsi untuk menetapkan hukum atas persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis, atau
kasus-kasus seputar hukum yang mungkin di zaman Nabi hidup itu belum ada gitu loh. Nah, masalah penarikannya sendiri bagaimana? Jadi ijma ini secara bahasa yaitu adalah kesepakatan antar ulama. Jadi jadi ijma ini diadakan sidang gitu loh untuk menetapkan suatu hukum. Nanti para ulama mujtahid akan beradu pemahamannya, beradu argumennya demi menciptakan suatu hukum yang jelas yang disepakati oleh para ulama mengenai suatu hukum tersebut. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, untuk definisinya sendiri ya seperti yang disebutkan bahwa ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum syar'i dalam satu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk dalilnya sendiri kita bisa menemukan dalil mengenai ijma ini di surah An-Nisa ayat 115 yang mana artinya berbunyi, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dipilihnya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kita ini dalam segala hal harus mengikuti jalan-jalannya orang-orang mukmin atau jalan-jalannya para ulama yang merupakan pewaris Nabi. Nah, berhubung pewaris Nabi ini bukanlah Nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu para ulama yang berijtihad bisa merumuskan suatu hukum berdasarkan ijma ini, berdasarkan kesepakatan ini, yang tentu kesepakatannya itu semua mujtahid itu argumennya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Oke, kita masuk ke sumber hukum Islam yang keempat dan yang terakhir untuk kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang selanjutnya adalah qiyas. Nah, qiyas sendiri dalam hierarki sumber hukum Islam mendapati posisi keempat dalam hierarki sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis, dan ijma, yang mana qiyas ini berfungsi untuk menggali dan menetapkan hukum atas persoalan baru yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma dengan tetap berpegang pada prinsip hukum Islam. Nah, cara pengambilnya sendiri adalah dengan biasanya melihat dari kesamaan ilat. Salah satu contohnya misalkan di zaman dulu kan misalkan barang-barang terlarang sekarang seperti morfin, sabu, putau dan lain sebagainya itu kan belum ada. Nah, terus bagaimana kita bisa menetapkan hukum terkait barang-barang tersebut? Nah, berhubung barang-barang tersebut itu punya ciri ilat yang sama dengan homer, yaitu memabukkan, maka para ulama dengan berkias akhirnya menyimpulkan bahwa karena ada kesamaan ilat bahwa benda-benda itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan homer, yaitu haram. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, secara definisinya sendiri, qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak terdapat nasnya dengan cara membandingkannya pada kasus lain yang hukumnya sudah jelas karena ada kesamaan ilat, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kemudian terus dalil mengenai penggunaan qiyas ini bagaimana? Nah, dalilnya bisa kita temukan di surah An-Nisa ayat 59 yang kurang lebih artinya berbunyi, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika kita misalkan para ulama itu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara, coba dicek dulu kira-kira ada nggak gitu dalam perkara ini yang ilatnya menyerupai dengan perkara-perkara yang sebelumnya memang sudah dijelaskan di Al-Quran maupun Al-Hadis. Oke, demikian mengenai penjelasan mind mapping yang saya buat mengenai hukum Islam, sumber, kedudukan, fungsi, definisi, dan dalilnya. Sekian, saya Badruzaman dari Prodi PGMI semester 2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Saifullah MPDI selaku dosen pengampu di mata kuliah Ushul Fiqih. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.